Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya yang singkat, padat, dan jelas. Menggali reformator Katolik yang tidak heretik. Ada beberapa pertanyaan sesuai dengan kolom komentar yang ada. Yang pertama, apa yang membedakan secara hakiki dan esensial reformator Katolik yang tidak heretik dengan Martin Luther yang heretik menurut Gereja Katolik? Baik, reformasi itu kan selalu mengusung dengan apa? Gagasan tertentu kan? Ya, gagasan-gagasan tertentu. Jadi si reformasinya ini artinya orang yang mau bercita-cita menginginkan perubahan, dia selalu bawa pra-pemahaman dari, ya, saya buka dulu. Jadi masing-masing tokoh yang merasa mau memperbarui gereja itu punya pra-pemahaman sendiri. Nah, masalahnya teologi-teologi ini dibangun atas pra-pemahaman tersebut, ya. Jadi Luther dan Calvin ini sebenarnya punya pra-pemahaman nominalistik. Mereka itu penganut filsafat nominalisme. Jadi mereka menyodorkan opini teologis yang justru cenderung bertentangan dengan ajaran gereja yang merangkul filsafat realisme. Jadi heresinya mulai dari situ. Mereka memang bercita-cita untuk menyelamatkan gereja, sayangnya basis filosofis pemikirannya yang berbeda, yang menghasilkan opini teologis yang berbeda, dan dengan demikian tidak bisa menjadi doktrin gereja Katolik. Bertentangan. Karena bertentangan dengan gereja Katolik, ya mau tidak mau ya harus buang itu opini teologisnya atau ya anatema. Begitu saja. Sementara yang lain, ya, pemahaman yang sesuai dengan ajaran gereja, protes-protesnya diterima. Pembaruannya berhasil. Karena memang selaras dengan cita-cita gereja kan, selaras dengan ya gagasan gereja. Gitu. Luther kan tidak selaras, hasilnya ya perpecahan kiri kanan sampai sekarang tidak jelas Tuhannya. Ya kan? Luther selesai, orang protes Luther. Orang yang protes Luther diprotes orang yang protes Luther. Jadi protes ad infinitum. Karena apa? Basis filosofisnya tidak jelas. Mau dari mana? Mau basis berdiri atas apa? Mau baca kitab suci juga pakai apa? Ya, seperti itu. Jadi kehancuran total yang dihasilkan di sana. Makanya mereka itu total depravit. Baik Romo. Pertanyaan berikut bertolak dari pernyataan Romo sendiri. Menurut Romo, apa kesalahan besar Martin Luther dalam reformasinya terhadap gereja Katolik? Berikan alasan-alasan praktis yang sederhana dan mudah dimengerti oleh segala level golongan manusia. Teologinya tidak sesuai dengan ajaran gereja. Sola fide, sola scriptura, itu tidak logis, sola-solaan itu. Ya. Pertama itu saja. Ya. Dia kan profesor kan, profesor. Lalu dia itu kan seperti biasa, seperti orang Katolik yang biasa, hal itu menulis tesis-tesis untuk diperdebatkan. Nah, perdebatan itu menemukan bahwa ada 41, sebagiannya sesuai dengan katekismus gereja Katolik, sebagiannya tidak sesuai dengan katekismus gereja Katolik. Maka dia diminta dilaporkan dinyatakan bahwa ini ajaran heretik. Paus Leo berusaha membujuknya untuk membuang ajaran yang heretik. Luther tidak mau, artinya dia diadili di Death of Worms, dan pada saat itu dia menolak untuk membuang ajaran sesatnya. Maka saat itulah Protestantisme muncul. Jadi bukan pada saat dia tempelkan tesis, itu bukan. Itu Luther adalah orang Katolik yang berniat mau membarui gereja. Dia menjadi Protestan ketika selesai Death of Worms, dia mau menolak untuk membuang heresinya. Heresi apa? Sola-solaan. Sola-solaan itu tidak ada. Dia mau menolak otoritas dan memperjuangkan kesetaraan. Bukan seperti itu rencana Tuhan. Hierarki kerajaan Allah itu monarki dan hierarkinya ada. Tidak bisa semua orang berkumpul dan menjadi republik demokrasi Allah. Itu kan tidak. Karena Luther itu menganut modernisme begitu. Dia terlalu cepat mengambil pemikiran René Descartes, terlalu larut dengan pemikiran William Ockham.
Ya. Luther itu orang intelektual, jadi orang yang ada baju orang intelektual, bukan hanya sekedar kutip ayat dan untuk membenarkan dia, tidak ada. Bahas kamu apa, begitu. Kamu berpikir seperti siapa? Kupikir orang tidak tahu itu kesesatan Luther. Hasilnya itu sekarang orang-orang Kristen tidak jelas semua, berdebat setiap hari, tidak pernah menyembah Tuhan mereka. Di luar mau menyembah Tuhan di mana? Di Hong Kong, begitu. Dia keluar dari gereja Katolik, selesai. Karena ajaran itu buruk, menghancurkan, menghasilkan fragmentasi kekristenan. Kekristenan di Barat menjadi berkeping-keping hancur. Ya. Kemudian pada saat Ottoman mau serang ke Roma, mereka tidur di dalam kamar masing-masing. Karena siapa mau dengar siapa? Saya hanya dengar kitab suci tidak ada mau harus membantai itu Ottoman yang menyerang Roma, ya mereka tidur saja. Karena Alkitab tidak ada dalam perangilah orang-orang Ottoman. Selesai. Orang Katolik boleh bertahan mati-matian menjaga kekristenan, mereka tidur enak sih. Ambil kitab suci bertidur di dalam kamar. Itu yang diinginkan Luther kan. Baik, pertanyaan berikut. Paling praktis kan. Ya itu sangat praktis. Selamat datang Bapak Pendeta Adi Markus. Mari kita mendengarkan pengajaran yang luar biasa. Pertanyaan berikut. Mengapa reformator gereja Katolik yang tidak heretik ini tidak membentuk agama baru, atau mereka tetap menjadi orang Katolik, atau mereka ini tetap tidak mau meninggalkan gereja Katolik? Ya tidak mungkin, namanya reformasi itu ya reformasi, bukan apa Protestan. Kan mereka kan bukan Protestan, mereka reformator. They are the real reformator, bukan they are the pemberontak Protestan begitu. Luther dan Calvin dan kawan-kawan itu pemberontak Protestan, bukan reformator gereja. Reformator apa? Kau reformasi, kau pergi keluar dan buat agama baru. Itu bukan reformator, itu deformasi. Injil saya direformasi, itu membuat ulang Injil. Injil yang lain sama sekali, Injil abad ke-16. Basisnya sola-sola kan. Ya. Dengan tiga teori yang menciptakan relativisme dan Protestan sekarang relatif semua. Ya, kalau mau ikut Dekingares, ikut Dekingares. Kalau tidak mau, ya ikut Bishop Joshua Teu. Kalau tidak mau, ya ikut Katolik. Begitu. Bodoh semua di situ. Tidak bisa menetapkan keputusan. Ya. Ya, yang berikut Romo. Nanti orang giring pakai kutip ayat sana sini, mereka lari ke situ. Orang ambil cuplik ayat tulisan Bapak Gereja sana sini, mereka lari ke situ. Tepuk tangan semua. Tidak punya iman yang jelas. Tergantung siapa menang debat. Agama begitu, buang saja di kotak sampah. Bergantung dari siapa menang debat. Buang itu Protestantisme. Ya, saya terpengaruh dan cara. Ya, jadi Dekingares itu saya sudah tahu. Dia hanya mengulang John Calvin ya. Institute of Christian Religion itu saya buang di kotak sampah. Sebelum Dekin lahir orang buang di kotak sampah. Dia dan banyak orang Protestan tidak pernah baca The Institute of Christian Religion dan The French Confession. Kamu itu hanya dibodohi oleh Dekingares begitu. Beritahu dia, jangan terlalu bodohi orang. Suruh baca sendiri Institute of Christian Religion. Berani ke tidak? Baca lalu protes sendiri ke John Calvin. Berhenti jadi Katolik memang nanti. Berhenti jadi Protestan maksudnya. Jangan balik-balik Romo. Ya. Ya, yang berikut Romo. Ada satu pernyataan yang luar biasa dari Romo tadi. Ya. Manusia harus diubah oleh agama, bukan sebaliknya. Agama harus diubah oleh manusia. Pernyataan ini lebih cocok untuk para reformator yang mana? Pernyataan ini manusia harus diubah oleh agama, bukan agama yang manusia harus diubah oleh agama, bukan agama diubah oleh manusia. Ya. Pernyataan ini cocok untuk Paus Deki. Kau tidak bisa mengubah kekristenan 1500 tahun. Ya. Dari cara mencuri ayat-ayat dari bapak-bapak gereja untuk membenarkan John Calvin itu. Ada yang disebut Romo Punama itu, hingga Romo Patu-Patu. Ya. Jadi 5 video panjang-panjang hanya sekedar mengulang John Calvin. Ya. Artikel
28, kamu baca di situ. Dan saya langsung tanggapi dan relativisme moral itu. Jadi jadi tidak usah, orang Katolik tidak usah terpengaruh dan nggak ada saja blabbing around, parroting around John Calvin. Ya. Karena pausnya John Calvin dan dia sedang berusaha menjadi penerus suksesi apostolik, suksesi protestolik dari John Calvin. Dia itu suksesi protestoliknya. Oke, lanjut. Iya, yang berikut. Ini semakin banyak berkomentar, saya baca, saya kepala membentuk pertanyaan. Suksesi protestolik. Saya mau ini ya. Pamit saya sembunyikan muka dulu. Ya, pertanyaan berikut. Santo Ignatius Loyola, reformator gereja yang heroik, yang hebat sampai saat ini. Itu ada kongregasi SY atau Yesuit yang bertumbuh dan berkembang sampai detik ini. Di Indonesia kongregasi ini sangat luar biasa. Mereka itu ada penulis-penulis buku yang hebat, ya. Dan mereka juga berkarya di Indonesia sampai saat ada begitu banyak buku yang ditulis oleh para imam Yesuit ini, ya. Hanya saya kritik mereka. Pamit. Ya, lanjut. SPD lebih hebat dari mereka. Mereka datang di Atapupu bangun lari. Jadi itu SPD ada yang datang bertahan. Ya. Tidak tahan ke malaria. Ya. SDM mereka kembali ke Jawa, putar-putar di Jawa. SPD yang berani turun sampai Atapupu, naik ke Lahurus. Akhirnya jadilah Roma Patris sekarang di Kupang juga, ya. Ada Roma Patris dan ada Pamit. Gitu. Enak. Baik, ini pertanyaannya sebenarnya tadi bahwa apa yang membedakannya dengan Martin Luther? Ignatian itu semangatnya serikat Yesus, ya, sesuai dengan Yesus yang benar, bukan Yesus yang tafsiran pribadi menurut Luther, Calvin dan Zwingli. Begitu. Oke, singkat, padat, jelas. Pertanyaan terakhir sebelum kita mengundang teman-teman yang lain. Apa sumbangan terbesar Martin Luther untuk kekristenan dewasa ini? Perpecahan, kekacauan teologis. Ya. Terakhir kita hanya sepakat untuk tidak sepakat. Saling menghargai, toleransi, karena kami sola fide, sola gratia dan sola-solaan. Buang itu yang mau belajar. Saya challenge saudara sekalian untuk belajar sejarah. Semakin belajar, semakin dalam belajar sejarah, semakin berhenti menjadi Protestan. Ikut teologi-teologi yang tidak apa itu. Baik, singkatnya bahwa Gereja Katolik sudah definitif ajaran-ajarannya, maka yang bisa dibuat oleh Gereja Katolik bukan diskusi, tetapi mewartakan, diimani, dihayati, dan dipraktikkan. Tidak ada lagi diskusi dalam Katolik. Pengajaran orang Katolik itu bukan mencari-cari argumen untuk membenarkan diri, ya. Tidak ada. Tinggal buat proposisi-proposisi, dan orang Katolik sendiri yang mengedukasi dirinya sendiri. Karena literari, ajaran Gereja Katolik everywhere di internet bisa ditemukan oleh heretik maupun orang Katolik sendiri. Jadi saya hanya membuat proposisi-proposisi, silahkan. Yang mau melanjutkan belajar, yang tidak mau, itu urusan Anda. Mau tetap tersesat, mau tetap dalam ignorans, semua orang punya kapasitas intelek. Saya tidak bisa curi ayat sana sini, curi bapak-bapak garis sana sini, hanya untuk menjelaskan bahwa Katolik benar. Begitu. Saya hanya proposisi dalam 2-3 detik, dan tugas kamu adalah mengedukasi diri sendiri.